Hai semuanya dan kembali lagi di channel Parasman. Dan ya, kita akan kembali melanjutkan series Euro 2020 bersama timnas Swiss. Dan di episode sebelumnya, di episode pertama kita sudah menjalankan 2 pertandingan. Dan unexpectednya atau yang tidak terprediksi adalah kita berhasil meraih 6 poin full, artinya 2 kemenangan full. Dan Haris Seferovic menjadi top scorer, bahkan 2 gol. Dan juga ada di daftar top assist ada 3 pemain kita, Shaqiri, Zuber dan juga Lotomba dengan masing-masing 1 assist. Jadi ya, di episode kali ini kita pretty much akan melanjutkan perjalanan bersama Swiss, di mana kita akan melaksanakan match day ketiga atau pertandingan ketiga grup yang merupakan pertandingan terakhir. Sebenarnya kita masih bisa untuk ditumbahkan, bahkan karena saat ini Italia dan juga siapa tadi ya, Wales atau Turki yang punya sama-sama 3 poin. Jadinya jika keduanya berhasil menang dan kita kalah di pertandingan kali ini menghadapi Turki, maka kemungkinan besar kita bisa juga tidak lolos. Jadi makanya di pertandingan kemarin kita belum pasti untuk lolos, belum dipastikan. Jadi ya, kita akan lihat seperti apa. Dan ya, pretty much akan sama di pertandingan menghadapi Turki ini formasinya. Namun yang akan gue sedikit ubah adalah front line pressure. Gue nggak akan main dengan all out defense. Jadi semoga saja bisa memberikan dampak. Dan kita bermain di Giuseppe Meazza, yaitu markas dari Inter Milan, yang juga merupakan San Siro, yaitu markas dari AC Milan. Dan semoga bisa kita lolos ke babak 16 besar, karena itu sudah merupakan suatu capaian. Walaupun di real life seharusnya kita harus bisa sampai ke babak perempat final, karena kita mau lebih baik daripada di real life kan. Bahkan bisa sampai di semifinal mungkin. Lawan mereka kan Spanyol, dan mainnya itu kalau nggak salah malam ini. Pas gue nge-record video ini hari Jumat, mungkin malam ini ya, karena Jumat malam atau dini hari Sabtu. Dan ya, ini dia timnas Turki yang tidak terprediksi sama sekali. Mereka bisa tersingkir dengan mudahnya tanpa melalui kemenangan sama sekali. Padahal kalau bisa dibilang mereka ini punya skuad yang cukup bagus. Dan selamat menyaksikan lagu kebangsaan dari timnas Turki. Itu dia lagu kebangsaan dari timnas Turki. Dan kali ini kita akan berpindah ke lagu kebangsaan dari timnas Swiss. Dan itu dia lagu kebangsaan dari kedua timnas. Gue juga udah lupa karena pakai lagu kebangsaan, makanya dari tadi gue ngoncet terus. Dan ini dia formasi dari atau line up dari Switzerland. Gue drop Granit Xhaka, gue memberikan kesempatan untuk Denis Zakaria, sementara Zuber akan gue mainkan di second striker, dan Embolo gue geser ke posisi sayap kiri. Jadi ini dia Turki, banyak pemain bagus: Meri Demiral, Ozan Kabak, Çağlar, Soyuncu, Tufan, Yazici, dan gue nggak melihat ada Hakan Çalhanoğlu di sana. Namun ya, ini dia bola Uniforia. Dan langsung saja, ini dia pertandingan antara Swiss menghadapi Turki. Babak grup terakhir ini adalah penentuan apakah Swiss bisa lolos ke babak 16 besar atau tidak. Setidaknya kita menjadi pemuncak grup mungkin. Dan ya, semoga saja Kevin Babu ya
dapat bola, nice. Ada Denis Zakaria gagal passing di blok tadi. Kanji gagal lagi-lagi di blok oleh Burak Yilmaz, namun masih dapat. Ya, pada Burak Yilmaz juga top scorer. Bukan top scorer sih, tapi salah satu pemain yang memberikan impact untuk juaranya Lille di Ligue 1 musim ini. Dan bagus sekali itu Zuber. Ditepis begitu saja oleh kiper mereka. Burak Yilmaz. Ada Turuc kasih ke Ozan Tufan namanya. Overlap dia, right back. Dan bahkan lihat stok back tengah mereka terlalu banyak, bahkan si Ozan Kabak digeser sampai menjadi left back atau back kiri loh. Itu membuktikan betapa banyaknya stok back tengah yang bagus untuk mereka ya. Yokusulu juga. Gue nggak tahu kenapa nggak ada si Calhanoglu. Apakah mungkin dia cedera atau mungkin diistirahatkan? Terlalu meremehkan sih kalau istirahatkan. Freuler kasih ke Embolo, ada Seferovic kasih lagi ke Embolo, over the top kasih ke Shakira namun gak dapat. Kaveci kasih ke Kan Ahyan, Kan Ahyan ya namanya. Akanji dapat, nice. Sejauh ini kita masih menguasai possession namun gak berjalan terlalu bagus serangan, bahkan belum bisa memberikan satu shot. Kan Ahyan masih dapat. Cukup banyak kesalahan dari kedua tim sejauh ini. Apakah mungkin mereka berdua karena bermain terlalu berhati-hati? Shar kasih ke Embolo, nggak berhasil lagi, diblok lagi. Caglar Soyuncu, bolanya ditabrak-tabrak terus loh. Burak Yilmaz kasih ke Yokuslu, ada Yazici, Yokuslu. Sumpah di real life itu padahal memang bagus-bagus banget kan pemainnya, namun entah kenapa nggak bisa lolos. Itu namanya adalah sepak bola ya. Bahkan Swiss gak ada yang tahu bisa ngalahin Perancis. Freuler padahal tinggal passing trouble itu Freuler. Dan bola di Swiss sekarang Burak Yilmaz berbahaya. Mungkin karena gue nerapin frontline pressure ya, makanya agak sedikit berbeda dengan 2 pertandingan sebelumnya. Dan bahkan gue gak nyangka kalau bisa ngalahin Italia. Burak Yilmaz nice di blok sama Akanji. Pastinya Akanji juga gak bisa diremehin sebagai salah satu, bisa dibilang, pemain inti ya dari Borussia Dortmund. Dia bahkan sering duet dengan Mats Hummels di posisi back tengah. Shakira dapat. Shakira juga sering turun untuk menjemput bola karena kalau duel udara dia memang kalah pastinya, definitely karena tinggi badan, kecuali memang karena positioningnya bagus mungkin bisa menang duel udara. Yusuf Yazici kasih ke Yokuslu. Kaveci langsung ke Burak Yilmaz, berbahaya, dijaga oleh Shar. Ada Turuc yang dijaga oleh Ricardo Rodriguez. Akanji, yes. Lihatlah Akanji memblok-blok supply bola mereka kan. Mau ke ini mereka, Burak Yilmaz, target main mereka kan. Bahkan striker tunggal mereka ya, Yazici. Mereka pakai status striker kan. Overtop ke Burak Yilmaz, ada Fabian Schär. Langsung buang ke depan, ada Zuber. Gak bisa didapat lagi oleh Turki. Agak susah ya gue ngomongnya sekarang karena banyak orang di luar ya, di luar kamar gue, jadi agak malu juga, gugup. Dan ya, tadi itu adalah tendangan pertama mungkin bahkan di pertandingan ini yang diciptakan oleh Burak Yilmaz, namun masih menyamping jauh. Bukan Burak Yilmaz kah? Generic face-nya beda banget. Oh, ternyata corner. Tadi kena pemain kita ya, flag. Yazici namun diblok oleh Embolo. Yokuslu akhirnya juga kebobolan di menit ke-44, hampir habis babak pertama. Udah gue bilang kan, Okay Yokuslu namanya ya. Memang kualitas tim mereka ini sangat bagus ya. Kalau dilihat memang secara nyata statistik dari tim mereka ya, terbukti. Kita nggak bisa meremehkan, walaupun kita mengalahkan Italia, nggak berarti kita bisa dengan mudah mengalahkan Turki. Lihatlah Yokuslu, tendangan dia, padahal udah diblok tendangan pertama dari siapa ya, Zici. Namun Yokuslu lihatlah nggak terjaga sama sekali sebenarnya. Awalnya dijaga oleh Shakira namun lepas, dan ya first time tendangan dari si Yazici diblok sama si Ricardo Rodriguez, namun
Yokosuka mendapatkan second ball dan juga itu terbuka sekali. Sayang sekali, namun ya kita berharap masih ada satu babak. Semoga bisa menyusul. Dennis Zakaria kasih ke Akanji. Mungkin gue abis ini akan ubah ke ini sih, all out defense. Dan itu dia, babak pertama telah berakhir di Giuseppe Meazza. Turki sementara unggul atas Switzerland. Bahaya ini sih kalau kita nggak lolos grup. Namun kayaknya deh Turki dan juga Italia deh yang sama-sama punya 3 poin. Jadinya kalau untung-untungan deh, nggak tahu sih. Possession 54-45. Sebenarnya kita masih menang possession sih. Namun ya create chancesnya, penciptaan peluangnya yang itu agak susah ya. Gue akan majukan si Remo Freuler ke depan, sementara gue akan memakai taktik all out defense yang coba untuk mengincar counter attack mungkin, dan juga kita buru-buru, jadi gue akan coba pakai gegen press untuk pressing ke pemain seperti gayanya Liverpoolnya Klopp. Kaveci kasih ke Burak Yilmaz, ada Ozan Kabak, Shaqiri jaga, ada Yazici kasih ke Kaveci namun berhasil diblok, namun masih ada Yazici kasih ke Ozan Kabak, jaga oleh Mbabu, nice Mbabu, Kevin Mbabu, nice sekali. Dan gue nggak sadar kalau Mbabu itu dia mainnya di Wolfsburg kan kalau nggak salah. Jadi dia pernah melawan kita pak di series Munchen Master League. Ternyata nggak sadar gue sama si Mbabu. Ya banyak juga nggak akan gue sadar sih, karena nggak familiar dengan nama mereka sebelum gue nonton Euro ini, karena gue bukanlah fans atau penonton Bundesliga. Gue adalah penonton Premier League bisa dibilang. Itu aja yang gue ngikutin. Zuber nice sekali kasih ke Seferovic, diblok sama si Ayhan, padahal bisa jadi peluang yang cukup bagus. Burak Yilmaz dikejar oleh Zakaria, kasih ke Turuc dulu. Ayo Zakaria, Turuc, pelanggaran namun play on kata wasit. Ozan Tufan kasih ke Zakaria berhasil memotong aliran bola mereka, cukup bagus. Ricardo Rodriguez masih menggiring bola. Rodriguez kasih ke Brel Embolo cukup telat naiknya. Zuber kasih ke Dennis Zakaria, ada Seferovic, lihat siapa itu yang minta. Oh, diblok 2 orang pemain sekaligus loh, menghalangi aliran bola, sirkulasi bola kita ya. Menarik sekali ya skema defense mereka. Zuber, oh cukup sengit ini. Yazici berhasil merebut bola tadi. Turuc kasih ke Burak Yilmaz, ada Tufan. Freuler mungkin bisa dapat, gak bisa. Schär, yes, Fabian Schär, nice. PSSI gue masukin dia ya untuk menjadi pengganti siapa ya? Lupa lagi, sorry. Brel Embolo kasih kembali ke Ricardo Rodriguez. Embolo, pastinya Rodriguez cukup familiar dengan stadion ini, San Siro, yang menjadi markas dari mantan klubnya yang pernah dibelanya, yaitu AC Milan. Gue masih ingat ketika dia masih muda, itu bahkan dibeli oleh Bang Calvin di channel CJM di series Arsenal Career Mode FIFA 19. Yap, gue ingat banget. Kaveci kasih ke Burak Yilmaz, sudah menit ke 73. Tinggal sedikit lagi, kurang dari 20 menit lagi, bahkan 15 menit lagi, akan membuat kita sedikit deg-degan. Akanji kasih ke Dennis Zakaria, ada Ricardo Rodriguez, ayo cepat. Sudah mulai habis staminanya. Ricardo Rodriguez kasih lagi ke Brel Embolo, ada Haris Seferovic, ada Zuber. Trubol ke Shaqiri, overtop sih itu, bukan trubol, namun diganggu tadi oleh Mary Demiral pak. Dia masih jadi pemain Juventus atau juga udah mantan ya? Kayaknya udah mantan pemain Juventus deh. Namun ya, pemain yang melakukan own goal di pertandingan menghadapi Italia di real life di matchday pertama menjadi own goal yang pertama. Sumpah ini turnamen kalau di real life sih banyak banget sih own goalnya. Nice Schär by the way, 9 on goal bahkan, dan banyak yang konyol-konyol sih. Kiper udah 2 ya kalau nggak salah, si Unai Simon sama si Szczesny kan. Kalau Unai Simon nggak dianggapnya sebagai on goal dari Unai Simon sih, tapi ya tetap aja kan, walaupun itu on goal dari Pedri, namun kontrol bola si Unai Simonnya sedikit bahas ya.
Agak ngaco sih Pak. Kaveci tadi nomor 19, dan mereka sepertinya melakukan pergantian pemain dan akhirnya masuk Hakan Calhanoglu, pemain yang kita takut-takuti, pemain yang baru saja pindah ke Inter Milan dari klub rival Inter Milan yaitu AC Milan. Cukup menarik saga transfernya. Steven mungkin bisa menggantikan Xherdan Shaqiri karena sudah habis stamina, sementara Daniel Sow masuk menggantikan Denis Zakaria. Sementara di left back mungkin gue masukin si Benito. Yap, karena Ricardo Rodriguez cukup bekerja keras di dalam selama 3 match day ini, jadi gue masukin dia. Sementara kapten gue kasih ke si Haris Seferovic aja karena yang paling senior. Pemain muslim juga ya ternyata si Haris Seferovic. Jadi sedikit trivia, banyak juga pemain muslim di timnas Swiss. Si Granit Xhaka kan, Haris Seferovic, dan juga ada beberapa bahkan setahu gue. Cengiz Under masuk. Iya ya. Bahaya ini. Cagar Soyuncu. Gunok ini gue nggak tahu kiper dari klub apa ya. Namun dua back mereka memang gue tahu banget, si Demiral yang membela Juventus sama si Soyuncu pemain Leicester City. Haris Seferovic agak sedikit lag ya, entah kenapa. 1 menit taman waktu, bahaya sekali ini. Semoga sih kita lolos, semoga. Burak Yilmaz, ayo cepat, anjir. Udah habis sih. Kita hanya tinggal berharap terhadap pertandingan sebelah. Dan nice sekali penyelamatan dari Yannick Sommer walaupun tidak ditangkapnya, dan itulah dia. Oh, lolos kita, wow. Nice. Lihatlah kalian, lihat yang ada di layar sekarang. Pemain-pemain Swiss merayakan kelolosan mereka karena hampir saja tidak lolos itu sebenarnya, actually. Atau jangan-jangan Wales ya yang sama-sama 3 poin. Ini dia Haris Seferovic, kapten kita yang tentu saja menyumbang 2 gol yang cukup penting di 2 pertandingan pertama. Jadi ya 50-50 position pada akhirnya, namun 1 shot 1 on target untuk kita sayang sekali, belum banyak mengeluarkan kesempatan. Sementara untuk Turki 4 shot namun hanya 1 yang on target, itu pun satunya itu menjadi gol. Yokoslu pastinya menjadi man of the match karena golnya, satu-satunya golnya menyumbangkan 3 poin. Gue gak tahu juga ya, kita akan lihat setelah ini. Italia mengalahkan Wales, normal ya. Rusia mengalahkan Denmark, wow. Belgia menang atas Finlandia, Ukraina mengalahkan Austria, Belanda membantai North Macedonia, Republik Ceko mengalahkan Kroasia, wow. Gak imbang ya kayak di real life. Dan bahkan Inggris dikalahkan sama Scotland. Ini cukup bagus sih, atau cukup menarik sih, upset ataupun kegilaan yang terjadi ya di match day ketiga ini dibandingkan di real life. Swedia mengalahkan Polandia, Spanyol mengalahkan Slovakia, sementara Jerman imbang dengan Prancis, sementara Portugal berhasil mengalahkan Hungaria. Ya berarti memang Wales dan juga Italia. Jadi ya sebenarnya pertandingan tadi nggak terlalu berpengaruh, namun lebih berpengaruh ke apa ya, bisa dibilang posisi pertama atau kedua yang akan kita dapatkan. Dan ternyata kita mendapatkan posisi pertama mungkin karena menang head to head melawan Italia, karena secara goal difference kita sama, namun kalau soal defisit gol sama, namun kita lebih mencetak gol lebih sedikit bahkan. Itu menariknya. Dan Belgia dan juga Rusia, sayang sekali Denmark, nggak tahu juga sih, kayaknya Denmark masuk 4 poin kan. Netherlands dan juga Austria, North Macedonia dan juga Ukraina berbagi poin semua, namun sayang sekali Ukraina. England, Republik Ceko, Skotlandia dan Kroasia harus tersingkir. Ini sih akhirnya sih. Spanyol, Swedia, Polandia mungkin bisa masuk ke 3 terbesar, 3 kuat. Peringkat 3 terbaik maksud gue. Di grup E ada Spanyol, Swedia, Polandia, Slovakia. Jerman, Portugal dan juga Prancis mungkin bisa lolos ya. Sayang sekali Hungaria nggak berhasil membuat sedikit kekacauan di grup itu.
di grup neraka ya, yang di real life semua anggotanya kalah di babak knockout. Italia akan menghadapi Austria sama dengan di real life, sementara Inggris menghadapi Prancis, alih-alih Inggris menghadapi Jerman seperti di real life. Belgia akan menghadapi Skotlandia, Jerman menghadapi Swedia, Belanda menghadapi Denmark, Spanyol menghadapi Republik Ceko, dan Rusia menghadapi Portugal. Yang paling seru dua yang teratas sih. Satu doang bahkan. Inggris menghadapi Prancis. Italia dan juga Austria juga kalau bisa dibilang di game ini agak sedikit gambling sih. Kita akan lihat di goal ranking, Haris Seferovic ada di peringkat ke-6 dengan 2 gol. Dan ini di assist ranking masih nggak berubah sama sekali. Di goal ranking Yusuf Poulsen yang memimpin, wow. Dan ya, kita akan langsung saja tanpa basa-basi kita akan melihat bagaimana kekuatan dari Polandia. Semoga kita bisa lolos ya. Robert Lewandowski 92 overall rating, Pak. Ini bahaya banget sih. Dan juga Krzysztof Piątek, mantan pemain AC Milan pastinya. Zielinski, pemain Napoli, 27 tahun masih. Krychowiak, pernah gue dengar sih namanya, cukup familiar ya. Grosicki juga. Joachim Bednarek, kalau nggak salah namanya. Dan juga Glick juga gue tahu, dan juga pastinya kiper mereka. Szczesny, Wojciech Szczesny, 86 overall rating, dan bahkan di bench mereka ada Fabianski yang 84, bahkan nggak terlalu beda. Kiper dari West Ham, kalau nggak salah ya. Ada, lihat, wow, ada yang subscriber channel CJM, ada si Sebastian Szymanski loh dipanggil. Anjir, Salford City ya. Dan juga ini dia pastinya Arkadiusz Milik menjadi backup yang cukup bagus untuk Piątek dan juga Lewandowski pastinya. Szymanski loh akan bagus jika dia main sih. Dan ya, kita akan lihat siapa saja pemain yang bisa. No, Embolo nggak bisa dimainin, Pak. Drop dia. Gimana nih? Apa mungkin gue pakai 2 center mid dan juga mungkin satu gue pakai defensive mid, satu center mid yaitu remove roller, sementara pakai satu attacking midfielder karena gak ada lagi pemain yang bisa, Pak. Roller mungkin bisa gue masukin ke depan, sementara Shaw atau Fernandes ya gambling aja sih. Granit Xhaka aja yang kita masukin sebagai center defensive mid, sorry. Jadi 2 defensive mid, sementara di belakang sama saja. Elvedi akan kembali start. Dan gak ada pengganti untuk Zuber sih. Pretty much kecuali Shaqiri, namun juga di kanan juga gak bisa sih. Steven juga 72 terlalu sama si Zuber. Jadi lebih baik seperti ini. Yannick Sommer tetap start dan juga Elvedi dan juga Akanji. Kita akan pergi ke Metropol Arena untuk melihat bagaimana jalannya pertandingan. Bagaimana Polandia yang sayang sekali gagal lolos ke babak 16 besar di real life. Namun cukup bagus perjuangan dari Robert Lewandowski. Sebenarnya banyak yang mengatakan sih di Twitter bahwa hanya Robert Lewandowski yang bekerja sendirian, dan juga gue setuju. Kalau yang gue setuju bukan itu, namun yang gue setuju adalah kalau misalnya si Lewandowski main untuk Jerman, bisa saja Jerman dengan mudahnya bisa jadi juara karena sebagus itu, Pak. Lihatlah dia di Munchen kan, menjadi carry dari Munchen yang meng-carry. Dan bahkan di Polandia dia masih bisa mencetak gol loh, dengan kualitas pemain yang sangat berbeda dengan yang ada di Munchen. Itu namanya insting ya seorang striker. Ini dia yang kita bicarakan sejauh ini, kapten dari mereka nomor 9. Dan juga fun fact, Polandia ini adalah tuan rumah Piala Eropa 2012 lalu. Dan kita akan langsung mendengarkan lagu kebangsaan dari kedua tim. Yang pertama mungkin akan dari Polandia.
Dan itu dia lagu kebangsaan dari Polandia, dan kita akan langsung mendengarkan lagu kebangsaan dari timnas Swiss. Itu dia lagu kebangsaan dari kedua tim, dan kali ini sudah dalam berjabat tangan. Dan ini dia line up dari timnas Swiss yang berubahnya Brel Embolo gue drop karena memang nggak bisa dipaksain. Sementara itu Xhaka dan juga Zakaria akan duet di tengah. Sementara ini dia untuk Polandia pastinya sangat berbahaya. Tengahnya mereka Zielinski dan juga Krychowiak, dan depannya pastinya Piontek dan juga Robert Lewandowski. Belum lagi di bench ada Arkadiusz Milik. Dan ya, ini dia pertandingan antara Swiss menghadapi Polandia dari Metropole Arena, stadion generik mungkin dari PES. Gue juga nggak tahu. Babak 16 besar dari Euro 2020. Ini Zakaria kasih ke Remo Freuler. Sebenarnya gue bisa bilang kehilangan seorang Brel Embolo cukup sangat kehilangan sih, karena sebesar itu pak impact yang dia berikan ya. Kok oleh tadi ya, pelanggaran terjadi. Kita dapat pelanggaran ya dari si nomor 16 mereka. Siapa itu? Punya real face dia. Ricardo Rodriguez, ahli set piece dari timnas kita, bersama juga Granit Xhaka. Masih didapat oleh pemain Polandia, kasih ke Lewandowski, mereka kasih ke langsung ke Piontek, langsung ke Blaszczykowski. Susah banget namanya pak. Langsung kasih ke Lewandowski, dijaga oleh Elvedi. Lewandowski kasih dulu ke Blaszczykowski. Remo Freuler berhasil sapu dulu bola, dan mereka masih dapat Krychowiak. Dapatlah. No. Untungnya ada Akanji di situ. Piontek terlalu lama dia, namun masih dapat Zielinski. Nice Remo Freuler. Pastinya lawan di Serie A. Freuler bermain untuk Atalanta, sementara Zielinski bermain untuk Napoli. Saya kira mungkin dapat. Ada Piribus dia, pemain senior juga itu ya. Ada real face dia soalnya. Dapat. Yes. Remo Freuler kasih ke Granit Xhaka. Seferovic, Zuber kasih ke Granit Xhaka lagi. Ricardo Rodriguez, Denis Zakaria kasih ke Haris Seferovic. Langsung over the top ke Ricardo Rodriguez, namun masih gagal. Elvedi dapat. Gak bisa memang duel udara sama si Lewandowski itu. Namun Piontek berbahaya sekali, hanya dijaga oleh Mbabu. Ada bahkan Akanji. No, ketinggalan banget sih, nggak kejaga dia pak. Menit 20 langsung kebobolan. Dan bahkan bukan Lewandowski, rekannya Piontek. Itu over the top yang sangat bagus itu dari si Blaszczykowski, dan bahkan dijaga oleh dua orang. Bahkan sudah ditackle itu sama si Kevin Mbabu. Over the top gila sih, bagus banget sih asisnya itu. Mbabu udah mulai memegang tangannya pak, namun dia milih ke tiang jauh dan berhasil gol. Piontek kalau gue lihat sih dia main di Bundesliga ya, sama si timnya apa ya, bukan Hamburg, Hoffenheim mungkin. Denis Zakaria. Namun kita fokus kembali ke match karena pastinya dalam babak knockout. Bola untuk kita untungnya. Mbabu cukup bagus sih, gak bisa gue salahin juga. Apa? Pelanggaran ya untuk mereka. Ricardo Rodriguez kembali mengambil, langsung kasih ke depan, ada Shaqiri, tentu saja nggak bisa. Namun masih dapat Mbabu, langsung shooting. Kevin Mbabu
Lihatlah, kita nggak bisa nyalahin dia loh. Work rate dari menyerang dan juga bertahannya cukup bagus, dan shooting cukup keras, dan untungnya dihalau oleh si Szczesny, mantan kiper The Gunners. Tukang rokok itu. Dimarahin sama si Wenger dulu. Shaqiri nggak bisa. Shaqiri, no, gue kirain dia nggak bisa dapat karena gue kirain dia mau berudara sih. Namun nggak ada yang ambil itu bola, dan hampir saja peluang yang cukup emas itu. Lihat, hampir. Dan dia penurunan kualitas dari seorang Xherdan Shaqiri juga pastinya berpengaruh, karena Liverpool dia jarang mendapatkan menit bermain karena juga terlalu banyak pemain-pemain yang berkualitas di sana. Kalau dia mau untuk mempertahankan kualitasnya, menurut gue dia harus pindah ke klub Premier League yang lebih rendah daripada Liverpool. Bukan lebih rendah, lebih apa ya, lebih nggak sebergengsi Liverpool skuadnya nggak sebertabur bintang itu. Mungkin bisa ke Newcastle atau tim promosi, bahkan Brentford, karena Shaqiri bagus sih, namun ya kalah pak. Tiganya Liverpool udah pasti si Mane, Salah dan juga Firmino, nggak bisa diganti gugat, nggak bisa diganggu gugat, nggak bisa diganti sama pemain manapun juga. Ini dia Shaqiri kontrol bola, dan Babu yang naik, bahkan kasih ke Babu, nice. Satu orang makan jatuh, digocek sama si Shaqiri. Babu, namun Bednarek masih dapat ribus, kasih ke Grosicki, Zielinski. Ke belakang dulu mereka, ke Szczesny, pencipta own goal juga ini di real life. Kedziora langsung kasih ke Lewandowski, nggak offside namun terlalu deras bola yang diberikan olehnya, makanya bisa goal kick. Nggak terkejar sama si Lewandowski. Menit ke-42, hampir habis babak pertama. Agak gawat sih karena kita nggak berhasil menyamakan kedudukan. Setidaknya 1 gol dulu deh, jangan kebobolan juga ya. Bednarek kontrol bola langsung ke depan dia, namun ada Elvedi, namun Lewandowski dapat lagi. Xhaka, yes. Granit Xhaka juga bermain sangat bagus ya ketika match menghadapi Prancis di real life. Dan pastinya gue percaya dia punya kualitas itu. Kualitas menyerang juga bertahan, dan itulah dia. Babak pertama harus ditutup oleh gol. Atau bukan gol. Sorry. Tendangan jarak jauh yang off target dari seorang Shaqiri. Dibuang saja oleh dia. 55-45 kita menguasai posisi Pak, namun penciptaan shot juga lebih banyak kita, 3 shot, sementara Polandia hanya 2 shot. Kita berhasil mendapatkan 1 shot on target, sementara Polandia juga 1 shot on target yang juga berhasil menjadi gol, yaitu Zielinski. Piontek, sorry. Dan kita akan langsung melanjutkan ke babak kedua. Mungkin gue akan melakukan sedikit perubahan taktik karena udah agak bahaya ini. Kita akan press mereka supaya bisa membuat mereka lengah dan lepas bola mungkin. Langsung ke depan, Piontek kasih ke Zielinski, over the top ke Ribus yang overlap. Babu gak bisa juga, Ribus kasih ke hampir Lewandowski untuk ada Elvedi di situ. Elvedi bagus banget sih marking Lewandowski-nya karena dia juga merupakan, bahkan kalau bisa dibilang kalau suruh dipilih satu orang yang harus di marking itu Lewandowski. Fruller kasih ke Denis Zakaria, ada Shaqiri, Seferovic, Shaqiri ke Zakaria lagi, Shaqiri gak kebuka ruangnya. Babu tahan bola, langsung kasih over top ke Haris Seferovic, tahan, no, out, bola untuk Polandia. Zielinski kasih ke Grosicki, langsung ke depan ada Lewandowski, dijaga oleh Elvedi. Lewandowski, yes, Elvedi, sumpah Elvedi, nice. 2 kali loh dia merebut bola dari Lewandowski.
prestasi itu. Haris Seferovic kontrolnya bermasalah pak. Babu kasih ke remove roller. Lihat ada Seferovic lagi. Seferovic tahan sedikit bola namun kasih ke belakang. Ada Shaqiri over top ke Zuber, hampir saja close. Wow. Ricardo Rodriguez kasih ke Granit Xhaka. Yang berhasil diblok. Xhaka dapat lagi Krychowiak. Lewandowski. Zielinski langsung kasih ke depan. Ada Blasowski. LVD jaga, ayo. Nice. LVD lihatlah. Gue nggak expect sama sekali sih si LVD bisa perform. Walaupun secara rating memang ya hitung-hitungan harusnya memang dia yang perform dibandingkan si Akanji. Beda 2 overall rating mereka pak. Si Akanji 81, LVD 83 doang. 83. Akanji 81 doang. Zielinski menggocek dia Ricardo Rodriguez. Dan itulah dia gol kedua mereka di menit 67. Udah makin parah. Gila sumpah dah. Pakai ini akhir atau game over. Lewandowski kasih ke Zielinski, dia gocek. LVD itu nggak bisa mengantisipasi karena dia nggak lihat atau mungkin nggak sadar. Setelah menggocek si Ricardo Rodriguez, bahkan 2 orang pemain digocek dan finishnya bagus sih. Itu gol yang bagus sih itu dari cara build up-nya. Maka ini adalah akhir. Mereka masukin menggantikan Grosicki, seorang midfielder ya berarti. Menit ke 66. Mungkin kita bisa melakukan sedikit pergantian pemain. Gue harus cepat-cepat karena adik gue udah ada pak, udah ganggu dia. Kalian udah dengar kan pastinya di suara ini. Gue akan ambil resiko masukin si Brel Embolo. Gue masukin jadi 2 striker kita mainnya. Namun karena gue mengantisipasi gol kedua, makanya gue akan main dengan taktik memang benar-benar kita akan ngincar counter attack. Jadi ya terpaksa gue akan masukin si Embolo, jadinya main dengan 5 back. Xhaka mungkin bisa menjadi back walaupun 64, namun it's okay lah. Dan ya sorry ya, dan ya Show juga bisa masuk ya. Dan ya sorry gue ini sama adik gue pak, jadi ya kita mainkan counter target, kita ngincar si ini ya, si Embolo ya. Dan ya ini dia sudah dimulai remove roller. So langsung over top ke Kevin Babu. Anjir udah masuk banget sih. Udah diganggu gue sih. Ribus kasih ke mereka. Over top langsung ke depan, dia ada Ricardo Rodriguez, Robert Lewandowski, LVD kasih ke Akanji. Kemauan lah, cepat lah. 71 menit. Hampir habis ini. Seferovic over the top ke Kevin Babu, kosong sekali. Namun gak ada yang nerima di tengah kalaupun dia mau crossing. Kevin Babu langsung kasih ke namun masih ada Embolo. Ditepis sama si Szczesny. What a save by Wojciech Szczesny. Blaszczykowski. Bola siapa?
Bola kita untungnya. Ribus ditarik keluar. Jax masuk. Udah parah banget sih ini, mereka nggak menggantikan striker mereka loh. Gelandang doang yang dimasukin dari tadi kan. Mereka merespon dengan Fernandes, gue akan masukin gantiin si Shaqiri. Sorry banget ya kalau udah pasrah banget sih gue ini untuk kasih jam terbang ke si Fernandes. Embolo dapat, yes. Entah kenapa Embolo harusnya, namun formnya ataupun apa ya, kondisinya kan udah panah ke bawah. Jadi kalau dari tadi gue mainin sih, dan itu dia Lewandowski hampir saja mencetak gol. Peluang manis bahkan dari seorang Robert Lewandowski menggocek sana sini dari pemain kita. 2 orang pemain lah itu, si Fernandes sama si Shaw bahkan mungkin. Langsung ke depan saja. Kurang dari 10 menit lagi pertandingan akan usai dan sayang sekali sih kalau kita harus tersingkir. Piontek kasih ke Blaszczykowski, dijaga oleh Ricardo Rodriguez, namun ada Reka di sana. Nice save by Yannick Sommer. Tangkapan yang cukup bagus, langsung ke depan. Ada Fernandes, ayo buru-buru, cepat guys. Seferovic kasih ke belakang dulu, gak bisa. Freuler kasih ke Mbabo, langsung ke depan. Ada Embolo yang tidak offside, onside dia. Offside, wasit anjing loh. Dibilangin terlambat banget, Pak. Tipis tadi offside dari seorang Embolo. Makanya pemain mereka udah ngangkat tangan semuanya ya. Kurang dari 3 menit, 2 menit bahkan sisa waktu. Langsung ke depan mereka. Lewandowski datang menjemput bola. Lewandowski-nya ini agak-agak kayak false nine. Sering menjemput bola ke belakang dia. Bukan striker nomor 9 murni. 3 menit tambahan waktu yang diberikan oleh wasit, namun kayaknya kita mungkin hanya bisa untuk memperkecil ketertinggalan. Piontek hampir saja mereka memastikan gol ketiga, namun ya sudah mau 3 menit juga. Rodriguez kasih ke Seferovic, Fernandes, Seferovic lagi kasih ke Ricardo Rodriguez, dan sayang sekali itu dia, that's it. Series ini berakhir dan juga perjalanan dari timnas Swiss di series ini juga berakhir. Harus tersingkir dari Poland atau Polandia. 2 gol dari Piontek di babak pertama dan juga Zielinski di babak kedua. Memastikan kita harus pulang lebih cepat, lebih awal. 4 shot 1 on target, 5 shot mereka 3 on target. Sementara possession kita yang unggul, possession. Namun ya, apalah artinya possession jika kita nggak bisa lolos kan ke babak selanjutnya. Dan itu merupakan sebuah kehilangan ataupun Italia menang menghadapi Austria 3-0, sementara England berhasil mengalahkan Prancis secara dramatis penalti kick. Mereka imbang 1-1. Belgia mengalahkan Skotlandia, Jerman mengalahkan Swedia, Belanda progres mengalahkan Denmark, sementara Spanyol, Republik Ceko kembali lagi membuat kejutan, gak di relive, gak di sini, mereka kejutan terus. Mereka mengalahkan Spanyol 4-2, Pak. Wow. Sementara Portugal dihabisi sama si Rusia loh. Dan untuk perempat finalnya Italia akan menghadapi Inggris. Pertandingan mungkin final yang terlalu dini. Ini juga seru. Belgia menghadapi Jerman. Sangat seru pastinya. Dan Belanda yang menghadapi Republik Ceko. Kayak di real life namun bukan di babak 16 besar. Sementara ini di series ini mereka berhadapan di babak perempat final. Polandia akan menghadapi Rusia yang sudah menumbangkan Portugal. Menarik sekali. Pastinya kita akan tahu result dari turnamen di series ini.
Ya, mungkin gue akan berhenti untuk beberapa saat setelah series ini ya, karena gue harus juga mengedit pemain jika mau ya. Kalau emang mau, namun kayaknya kemungkinan besar gak bakalan sih gue makai tim lain. Belgia juara, wow, Belanda progres loh sampai ke final. Gak kayak di real life mereka, wow. Belgia mengalahkan tipis Belanda 1-0 di final. Sementara untuk hasil perempat finalnya, Italia berhasil menang atas Inggris. Sementara Belgia membantai Jerman 4-0, Pak. Wow. Sementara Italia menghadapi Belgia menang 1-0 tipis. Dan Belanda mengalahkan Republik Ceko tipis juga 1-0. Sementara Rusia, sudah terprediksi mereka mengalahkan Portugal, makanya mereka bisa 1-0. Sementara itu top scorer akhirnya Wijnaldum dari Belanda yang meraih top scorer, sementara ada Yusuf Poulsen di posisi kedua, sementara di posisi ketiga ada Eden Hazard, Depay, Lukaku, ya nama-nama yang cukup. Wait, Ronaldo-nya mana, Pak? Portugal mana? Ya, udah sampai bawah namun si Ronaldo gak ada. Anjir. Ini dia kayaknya cedera ataupun gak perform sama sekali sih. Yap, Shaqiri Zubur Lotomba berada di posisi ke-12, sementara top asisnya di turnamen ini yaitu Pierre Højbjerg dari timnas Denmark. Respect untuk Denmark. Pray for Eriksen, semoga dia bisa melanjutkan karirnya. Dan Ronaldo gak berhasil menciptakan 1 gol pun, serius. 92 overall rating loh. 92 overall rating loh. Anjir, jamnya 96 bahkan. Kualitasnya masih sama sih, pretty much, kecuali memang dia gak perform kayaknya. Bahkan mereka dibantai sama si Rusia, sama si anak beruang 3-0 loh. Dan ya, kemungkinan itu saja untuk series ini. Terima kasih bagi semua yang telah mengikuti dan juga menonton mulai dari episode pertama kemarin. Dan sayang sekali kita harus berakhir di episode kedua karena kita tersingkir di babak 16 besar menghadapi tim yang cukup mengejutkan, yaitu Polandia. Walaupun gue gak kaget dengan kualitas mereka, namun yang gue kaget, sebuah prestasi bagi kita di series ini adalah kita berhasil mengalahkan timnas Italia yang di real life terlalu kuat. Bahkan mereka hanya bisa kebobolan 1 gol. Walaupun Inggris yang sama sekali belum kebobolan. Apakah football coming home? Namun entahlah, gue akan lanjut ke series Euro untuk memakai tim lainnya atau tidak. Mungkin we'll see. Namun ya, semoga kita akan bertemu lagi. Kalau enggak, kita akan mainin Master League lainnya untuk memakai tim lainnya. Dan itu saja. Terima kasih, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe, dan juga share video ini ke teman-teman kalian yang memang suka dengan series ataupun konten yang kayak gini. Dan juga jangan lupa untuk donasi jika kalian berkenan. Link ada di deskripsi. Menggunakan Sociabase bisa menggunakan Dana, GoPay, dan juga dompet elektronik lainnya. Terima kasih dan sampai jumpa dan juga goodbye.